Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la bi'ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah, syukran li ni'mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ihwani rahimakumullah. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Semoga diberi kekuatan diri kita ini selalu untuk melakukan hal-hal kebaikan, ma'ruf nahi munkar. Semoga berkah rezeki yang halalan thayyiban. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini coba kita akan membahas tentang keadaan Arab Saudi sana. Itu kan yang sedikit heboh kemarin tentang tanda akhir zaman yang sudah menghijau tanah Arab. Jadi sebelum kita masuk ke video ini, jadi Santri Batik juga melayani produk-produk yang berasma. Jadi siapa saja yang bagi ikhwan yang ingin memesan produk itu silakan. Best sellernya tetap air zam-zam. Ada juga produk baru ini seperti ini, once. Manfaatnya apa nanti bisa ditanyakan ke aku. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya di share, parkir seperti biasa. Rada dimajukna mas kameranya mas. Maju mana mas? Maju ya. Maju kadun ben ikine biar wajahku terlihat jelas. Aja dikeseris ya. Siap ya? Pak, betul siap ora? Oh, biasa ini Mas Zainal ya, yang belum kenal Mas Zainal ini. Ya dari fuqaha dan penyusung yang terjadi di mana ke Islam yang di tanah Arab hadir dalam masjid Allah. Saya minta kehadirannya masuk tengah singgung. Jangan lupa di follow TikTok kita juga di Santri Batik ya, hashtag Santri Batik. Di follow TikToknya nanti biar kita ada tanya-tanya jawab. Kalau sudah bisa live, belum bisa live, angel lah. Di follow ya bro. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan perkenalkan diri, ini dari mana, namanya siapa? Ya. Perkenalkan, saya penghuni dari gaib yang tinggal di kota di tanah di tanah haram. Udah berapa lama tinggal di sana? Saya sudah berumur 200.000 tahun. 200.000 tahun. 200.000 tahun. 200.000 tahun berarti juga di sana tahu nubuahnya Rasulullah.
Pengabdian Rasulullah saat ada di sana. Berarti sampean hidup udah dari zaman Rasulullah. Sudah ada. Sudah ada. Namanya siapa? Saya nama saya adalah At Syuat. Bisa dibaca lagi. Singkron dalam jasa tintu sing song baca. Nama saya adalah Syuat. Jadi bagi para hewan ini yang menanyakan, mungkin ada yang bertanya kenapa kok bisa bahasa Indonesia, karena ini dimasukkan dalam jasad ini langsung ditranskripsikan bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi saya otomatiskan biar bahasa kita nyambung. Seperti itu ya. Nih yang saya tanyakan, ini mohon maaf sebelumnya, bagaimana keadaan dahulu di zaman kenabian Tanah Haram dan saat ini. Ya, zaman dahulu itu waktu zaman Nabi Muhammad SAW masih berada di sana, itu Tanah Haram itu masih tandus. Belum ada pepohonan yang banyak, masih gersang sekali. Ya. Kemudian zaman dulu hanya beberapa tempat saja yang banyak padang rumputnya. Mayoritas itu masih berupa tanah tandus yang tidak bisa ditumbuhi tanaman. Karena memang sangat kering di sana, jarang terjadi hujan. Hanya tempat-tempat yang berada di dekat sungai atau di dasar lembah yang ada rumput atau padang rumputnya yang hijau. Sisanya hanya tanah tandus seperti gurun pasir itu. Itu kan keadaan zaman dahulu. Nah, zaman sekarang ini kan ada ya beberapa orang atau mungkin masyarakat yang mengkultuskan sekarang ini kan Tanah Haram ini kan atau daerah Arab Saudi sana intinya. Ini kan mengalami kehijauan atau tumbuh, dan ini dikaitkan oleh masyarakat itu sebagai tanda-tanda akhir zaman. Ini kalau menurut pribadi sampean sendiri itu seperti apa? Ya, sebenarnya itu sudah masuk tanda alam sebenarnya. Memang sudah termasuk tanda-tanda alam, kan sudah agak berubah. Maksudnya itu sudah yang dulunya gersang sekarang menjadi hijau karena terlalu sering terjadi hujan. Sudah tidak seperti sebelumnya. Itu kan tanda-tanda alam itu sudah mulai menua. Bumi itu tidak abadi. Suatu saat itu juga akan kacau. Seperti halnya kalau orang sudah pikun, jadi buminya itu lupa, seperti itu. Kalau di sana itu seharusnya itu jarang hujan, sekarang malah sering hujan. Buminya sudah tua. Jadi bisa disimpulkan sendiri kira-kira maksudnya apa. Bumi sudah tua, tidak abadi, punya umur juga sama sebagaimana makhluk hidup seperti manusia. Nah, dalam keadaan seperti ini, sikap kita, maksudnya kita dalam menyikapi hal-hal tersebut itu seperti apa? Sikap manusia itu seharusnya itu sadar. Manusia itu seharusnya bisa membaca apa tanda-tanda alam di sekitarnya, bahwa bumi atau dunia dan seisinya itu sudah mulai kacau balau. Banyak yang
berubah terbalik-balik. Yang tadinya gersang sekarang menjadi hijau, yang tadinya diam sekarang jadi sering terjadi bencana atau tanahnya itu goyang, atau macam-macam bentuk-bentuk tanda-tanda yang lainnya itu banyak. Silahkan saja manusia mau menyombongkan diri seperti apa, tapi tanda-tanda alam itu sudah jelas sekarang bahwa dunia itu sudah semakin tua, dan seharusnya manusia itu mempersiapkan diri karena sudah melihat tanda-tanda bahwa semuanya itu terjadi kekacauan, keterbolak-balikan. Seharusnya manusia itu semakin giat lagi untuk beribadah, memperkuat rasa ininya harus diperkuat, rasa persatuannya itu diperkuat, jangan sering saling memerangi. Itu sebaiknya manusia itu malah lupa, mereka malah melihat tanda-tanda, bukan semakin sadar malah ikut terbalik-balik juga, malah ikut terlarut dalam kondisi kekacauan alam itu. Ikut larut itu maksudnya seperti apa? Maksudnya itu ya seperti yang terjadi saat ini. Manusia itu kan kodratnya kalau laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki. Sekarang kan tidak jelas, banyak yang terbolak-balik. Tidak hanya pakaiannya yang terbalik, maksudnya laki-laki menggunakan pakaian perempuan dan perempuan menggunakan pakaian laki-laki, juga dalamnya itu juga terbalik ininya, pikirannya itu terbalik. Seharusnya laki-laki kan dengan perempuan, tapi kok banyak yang menyimpang, maksudnya seperti itu. Padahal tanda-tanda alam sudah jelas, tapi manusia malah ikut malah ikut kacau juga. Alamnya sudah kacau, manusianya juga kacau. Nah, cara kita biar tidak ini tidak terkena atau tidak terkena dampak dari, sebaiknya manusia itu ya kembali membaca, sudah membaca saja. Kembali membaca apa? Iya, membaca tanda-tanda, membaca apa yang diisyaratkan oleh alam dan juga yang diisyaratkan oleh kitab Al-Quran. Suruh untuk iqra, membaca. Membaca itu bukan membaca yang tertulis saja, tapi juga membaca apa yang terlihat atau yang tampak dari tanda-tanda alam dan seisinya. Seharusnya seperti itu, membaca semuanya. Harusnya seperti itu. Kembali ke kitabnya, pedomannya dulu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kembali dibuka lagi kitabnya, itu kan ada suruh iqra, membaca itu. Maksudnya ya membaca itu semuanya, tanda-tanda yang terjadi dan juga yang tertulis di kitabnya itu seharusnya. Ini tadi tanah Arab menghijau ini juga termasuk bagian tanda-tanda akhir zaman tadi? Sebenarnya itu tanda-tanda kekacauan menjelang itu tertanda masuknya zaman akhir. Baru pertanda masuk ke kita zaman masih ada akhir. Di gerbangnya seperti itu. Baru masuk saja ini. Baru mau mulai, baratnya itu seperti itu. Baru mau mulai. Nanti tanda-tanda besarnya itu nanti sebentar lagi, nanti kalau sudah tanda-tandanya muncul, baru itu sudah seperti matahari terbit dari barat, atau tanda-tanda yang lainnya. Kalau munculnya Dajjal itu kan sudah jelas. Ya. Saat ini itu baru mau masuk ke itu tadi. Kita sudah berada di zaman akhir. Kita sudah baru masuk ke gerbangnya zaman akhir. Masuk gerbang zaman akhir. Iya, gerbangnya itu zaman akhir.
Kalau manusia tidak mau berubah, lama-lama nanti malah semakin kacau. Harusnya itu orang itu sebaiknya itu lebih giat lagi meningkatkan ibadahnya, baik itu ibadah rohani maupun ibadah yang sifatnya itu sesama untuk menolong sesama manusia. Nah, ini kan diri kita ini kan seakan-akan kayaknya nggak ada power untuk mengatakan hal seperti itu. Iya. Itu maksudnya cara diri kita untuk apa namanya? Seenggaknya adalah cahaya keimanan kita yang menyala biar berkorbar, maksudnya menyala itu kan tetap menyala itu seperti apa? Ya seperti yang saya tadi sampaikan, kembali ke asal muasalnya dulu, membaca di pedomannya itu dibaca lagi, baca iqra-nya itu, tanda-tanda yang terlihat dan tidak terlihat, yang terbaca, tertulis dan yang tidak tertulis. Yang terlihat itu adalah tanda-tanda alam yang seperti tadi yang tadi saya sampaikan tadi, bahwa gurun yang semula gersang karena kekacauan alam jadi sekarang menghijau karena salah musimnya, seperti serba salah. Musimnya itu sekarang terbalik-balik. Iklim dan musim sekarang banyak yang terbalik-balik. Lah tanggapan kita maksudnya biar kita itu tidak merasakan tadi loh, wah ini akhir zaman, maksudnya biar kita nggak berkobar-kobar apa namanya. Manusianya itu sebenarnya manusia itu terlalu mudah panik sebenarnya. Nah itu maksud saya biar nggak terlalu seperti itu loh. Ya tadi tanda-tandanya itu kan baru mau kita itu masih di gerbang, masih panjang kalau bisa dikatakan itu, tapi kan panjang pendek itu kan urusannya itu kan masuknya kategori yang gaib. Tergantung manusianya juga. Kalau manusia banyak yang berbuat keji atau berbuat yang tidak seharusnya, melampaui batas, bisa jadi tanda-tandanya semakin banyak atau semakin dipercepat. Walaupun kita di gerbang, tapi kalau manusianya itu tidak mampu membaca pertanda itu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maksud saya itu yang terlihat itu tanda-tanda alam yang seperti tadi. Yang tidak terlihat itu adalah yang ada kaitannya dengan dunia saya, di alam saya. Nah itu yang seperti apa? Bagaimana? Di alam saya itu, di dunia gaib itu sudah terlihat terang benderang sebuah cahaya dari timur tanah haram, dari negeri yang ada di timur tanah haram, negeri yang jauh di timur sana, atau tepatnya saya ini saat ini kan sedang bertugas di sini. Negerinya itu sebenarnya saya sudah mengasih tanda-tanda ada cahaya yang muncul dari negeri timur itu. Di dunia gaib, di dunia saya itu ada cahaya yang membumbung tinggi ke angkasa, terlihat dengan jelas. Itu dari timur tanah haram, dari negeri yang jauh di timur tanah haram, atau tanah Hijaz. Negeri yang jauh di timur tanah haram. Ya, mau saya sampaikan kok nanti saya menyalahi. Jadi ya itu saja yang pertandanya dari alam gaib itu. Lalu di alam saya itu sudah mulai terlihat selain cahaya kan cahaya itu kan yang menerangi kegelapan. Juga ada tanda-tanda kegelapan muncul dari negeri yang sebaliknya. Iya, kalau ini kan di timur tanah haram. Nah itu yang tanda-tanda kegelapannya itu di sebaliknya. Ini kan dunia itu kan seperti bola. Negeri misal apa itu menggambarkannya? Negeri dunia itu kan seperti bola.
Negeri yang ada cahayanya itu kan memancar cahaya ke membumbung tinggi ke angkasa. Tapi yang negeri yang di sebaliknya bumi, yang ada negeri yang ada cahayanya itu ada muncul kegelapan sebagai kebalikan dari cahaya tadi. Kegelapan yang pekat, sangat-sangat pekat, membumbung tinggi ke angkasa juga. Awan kegelapan yang membumbung tinggi ke angkasa dari negeri yang ada di balik negeri yang di timur itu. Bumi itu kan bulat. Nah, itu yang di baliknya itu. Di baliknya apa? Bumi kan bulat. Iya. Di sini kan cahaya. Iya. Kalau seandainya seandainya manusia itu mampu menuju ke bumi yang di sebaliknya, jika di sini malam, maka di bumi yang sebaliknya itu sekarang sedang siang. Maksud saya seperti itu. Lah, cahayanya kan ada di bumi yang atas tadi. Ya. Nah, yang gelapnya itu ada di yang di sebaliknya. Misal jika sekarang ini di sini adalah malam, maka negeri yang sebaliknya itu pasti sedang mengalami siang hari. Dari sanalah kegelapan muncul, membumbung tinggi. Kegelapan. Iya, kegelapan, awan yang membumbung tinggi, kegelapan pekat. Itu tanda-tanda yang dari alam saya, alam gaib. Silahkan mau dilihat kalau mampu melihatnya. Kalau tidak mampu melihat, cukup dirasakan saja kira-kira dari negeri mana. Seperti itu. Jadi kalau manusia itu sebaiknya kembali ke pedoman yang ada di Al-Quran atau kitab suci, itu pasti akan paham apa yang dimaksudkan seperti yang saya sampaikan tadi. Akan paham bahwa bumi itu sudah tua dan manusia itu harus semakin giat untuk beribadah. Dan mungkin itu aja ya. Iya, mencari tanda-tanda itu saja cukup. Mencari sumber cahaya, menjauhi kegelapan. Iya. Terima kasih. Seperti itu. Kita terima kasih. Iya. Sekulahar. Iya, sama-sama. Sudah mengundang saya di sini, negeri ini yang dipenuhi dengan itu tadi. Iya, sudah. Silakan kembali ke tempatnya jika ada tugas dijalankan tugas. Iya. Sudah, terima kasih. Selamat bertugas. Semoga diberikan kelancaran untuk perjalanan ke depannya semua yang di sini. Semuanya saya pamit undur dulu, pulang ke tempat asal saya, ke negeri Tanah Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sebagaimana tanda-tanda yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, salah satu tanda-tanda akhir zaman atau kiamat akan datang itu menghijaunya tanah Arab. Dan tanah Arab yang saat ini yang dikatakan ini, kalau menurut pemahaman saya yang saya pahami atau yang saya yakini, itu bukan sebagian tanda-tanda kiamatnya gitu kan, maksudnya bukan masuk dalam kategori yang di hadis Rasulullah itu kan, cuman sebagai bentuk pengingat kita bahwasanya kita sudah dekat mau mendekati hari itu gitu kan, tinggal diri kita ini gitu kan. Jadi kiamat itu masih jauh, tapi kiamat untuk diri kita sendiri itu ada gitu kan. Kiamat untuk diri kita sendiri itu ada, maksudnya ya diri kita ini mengalami kehancuran. Jadi bukan hanya kehancuran moral, tapi kehancuran akal, ya kehancuran semuanya. Kehancuran moralnya, akalnya, pikirannya gitu kan. Yang seharusnya diri kita ini melakukan ini, maksudnya sesuatu yang tidak dilakukan, yang seharusnya tidak lakukan terus dilakukan gitu kan. Ya bisa dipahami sendirilah gitu kan. Kodratnya seperti apa, harusnya seperti apa, kok melakukan gitu kan. Jadi kan sekarang ini banyak berita-berita dimanapun itu kan tentang yang
apa namanya, ada beritanya amburadul lah pokoknya ngono kan. Nanti ceritakan di ini sendiri, mau nggak saya sebutkan lah gitu kan. Kayak kurang etis. Mungkin itu saja bisa kita gali untuk konten kita. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Intinya tetap perbaiki diri kita, dijaga keimanan kita, dijaga, benar-benar dijaga, gitu kan. Diistiqomahkan apa yang kita yakini, kita meyakini sesuatu apapun itu, ya kita jalani dengan istiqomah, karena dari istiqomah itu akan menimbulkan melebihi sebuah karomah. Jadi istiqomah itu melebihi 1000 karomah. Tetap istiqomah dalam keyakinan kita. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kemudahan kita dalam mencari jalannya rezeki, untuk kita kembalikan lagi jalan rezeki kita, kembalikan kepada Allah Ta'ala. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon dimaafkan salah-salah kata. Jika ada kurang lebihnya dimaafkan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Waalaikumsalam.